biasa sih menurut saya. Teman saya, terus malam-malamnya saya berdoa dan tiba-tiba besoknya teman saya minta maaf. Maaf, luar biasa. Andai kata papa mamamu seperti itu, Cici. Andai kata semua papa mama di dunia seperti itu. Kalau papa mama ada konslet, doa pada Bunda Maria. Nanti Anda akan tergerak untuk minta maaf. Daripada piring terbang terjadi, lebih baik Anda berdoa. Seperti diteladankan oleh satu putri kita yang luar biasa. Teman-teman, cita lakukan seperti apa yang Bunda Maria lakukan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan doa. Amin. Itu pelajaran pertama, simpel banget. Pelajaran kedua, Anda tahu apa yang dilakukan Bunda Maria dalam mujizat di Kana? Yohanes bab 2. Tahu apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Bunda Maria mengubah air menjadi, itu Tuhan Yesus, bukan Bunda Maria. Sus Yesus, mereka kehabisan anggur. Suka-sukamu, kamu mau apa? Mereka kehabisan. Kenapa Bunda Maria cukup dengan mengatakan satu frase itu? Mereka kehabisan anggur. Karena dia kenal anaknya. Dia kenal putranya itu bukan orang yang berpangku tangan saat ada orang kesusahan. Yang menarik dari Yohanes bab 2 ini, yang menarik dari Yohanes bab 2 ini adalah ketika Tuhan Yesus menjawab Bunda Maria. Dikatakan apa jawabannya? Hah? Apa? Ibu, waktuku belum tiba, Ibu. Apa yang kau mau dari aku? Waktuku belum tiba. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih sadis lagi. Woman, what do you want from me? Perempuan, apa yang kau mau? Karena apa? Yesus bicara dari level ilahi. Dari kodrat ilahinya dia berbicara kepada Maria. Hai wanita, apa yang kamu mau? Itu luar biasa, loh. Dia dalam kodrat ilahinya bersabda kepada Bunda Maria, waktuku belum tiba. Dan betul waktu Yesus belum tiba. Tapi karena yang minta ini bukan hanya perempuan biasa, yang minta ini siapa? Ibu Maria, wanita yang dia cintai betul-betul, maka dia lakukan juga dengan kuasa ilahi. Air yang ada di berapa tempayan? Tempayannya ada berapa yang diisi? 6 apa 7? Ada tuh? Ada berapa tempayan? Ada tuh? Ya 6. Ibu orang Bandung susah ya. Ada 6 tempayan yang diisi. Kenapa 6 tempayan yang diisi? Angkat tangan yang tahu. Kenapa 6 tempayan yang diisi? Iya. Karena 6. Ya enggak, karena adanya ya 6. Bilah pada Bunda Maria. Minta doa pada Bunda Maria. Kita nyembah Bunda Maria enggak orang Katolik? Enggak, kita enggak nyembah Bunda Maria. Menyembah itu dalam istilah liturginya orang paroki pasti tahu itu latria, itu ya menyembah Allah. Tapi kalau menyembah Bunda Maria itu bukan menyembah, istilahnya menghormati. Menghormati dengan super, namanya hiperbulia. Jadi kita menghormati dengan amat dalam Bunda Maria. Itu ya saudari-saudara ya. Jadi kalau punya masalah, tempayan anggur Anda habis, Anda pergi kemana? Bunda Maria. Ini loh yang menjadi pelajaran kita yang kedua. Jangan takut pergi pada Bunda Maria. Semakin mencintai Bunda Maria, you akan semakin sayang pada Tuhan Yesus. You akan melihat dinamika yang sama. Yesus yang mewahyukan kealahannya kepada Bunda Maria dengan bersabda, hai perempuan, waktuku belum tiba. Ngerti sekarang ya saudari-saudara ya? Bunda Maria memiliki peran yang sangat
Dia berjalan bersama Yesus dari awal. Dia adalah murid yang pertama. Kita seringkali pikir murid yang pertama Yohanes, Yakobus, dan siapa lagi? Yohanes, Yakobus, ya, Petrus, Bunda Maria. Bunda Maria juga digelari tabut perjanjian baru. Itu luar biasa itu. Tabut perjanjian, tahu? Di perjanjian lama itu ada satu kotak yang sangat dihormati oleh orang Israel yang menandakan hadirnya Tuhan. Isinya ada 3, 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Apalagi? Kok pintar? Tongkat Harun, dan satu lagi mana hebat. Itu sekaligus imam, nabi, dan raja. Gitu. Yesus itu sekaligus imam, nabi, dan raja. Mana itu lambang imamat, ya kan? Tongkat itu lambang kerajaan, ya. Nabi dilambangkan dengan 2 loh batu kan. Jadi teman-teman, ini yang kita kagumi dari kehadiran Bunda Maria. Orang Katolik mestinya bangga pada Bunda Maria dan bangga bahwa boleh berdoa bersama Bunda Maria. Amin. 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 Dan mestinya semakin mengenal Bunda Maria, Anda semakin rajin untuk mengenal karunia-karunia sakramental di dalam gereja Katolik. Gereja itu unik sekali, punya sakramen-sakramen yang luar biasa. Ada berapa? Ada 7. Sampai ubanan. Jadi Romo udah capek-capek dikritik umat terus. Udah gak kawin, uang jajannya dikit, gak merokok, gak minum, masih dikritik sama mama itu ya. Jadi belajar ya kan? Nanti Anda mau nikah belajar gak? Ada kursusnya gak? Itu pusing gak? Pusing. Anda praktekkan gak? Apa yang diajarkan? Bunda Maria, kita punya sakramen-sakramen gereja dan kita disayang, betul-betul dijaga sampai akhir hidup kita lewat para imam. Dan itulah jaminan kebenaran kita. Anda mau misa dimanapun di luar negeri, selama gerejanya satu Kudus Katolik Apostolik, Anda pasti bisa misa. Anda pasti dong, walaupun bahasanya Anda nggak ngerti. Benar nggak? Siapa yang pernah pergi ke luar negeri dan misa? Kan termasuk Romo yang digandrungin sekarang ini, banyak fansnya gitu ya. Iya, amin. Mau nanya bagaimana perasaan Romo gitu ya, punya banyak fans di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri kalau saya nonton live-nya Romo gitu. Terus apa sih yang menjadi nilai-nilai yang Romo pegang sehingga Romo tetap masih rendah hati? Rendah hati, saya mau orangnya sombong. Oh, gitu. Moto saya lebih baik mati sombong daripada mati minder. Udah mati minder lagi. Itu aja. Ya, singkat aja ya. Ini pertanyaan nggak begitu penting ya, nggak begitu bermutu. Seriusan Romo. Tapi yang saya garis bawahi tentang kerendahan hati. Anda semakin mengenal sakramen-sakramen gereja, Anda ditransformasi seperti Yesus hidupnya. Saya sering ngomong, orang yang menerima sakramen-sakramen gereja itu seperti orang makan pete, makan jengkol. Keringatnya bau pete, ya kan? Mulutnya bau pete, pipisnya bau pete. Ya, Romo tahu itu enak tante. Romo juga doyan. Dan orang yang mengenal Yesus mestinya seperti ini. Kalau dia udah terima sakramen-sakramen, hidupnya itu seperti Kristus, pikirannya seperti Kristus, bibirnya, lidahnya seperti Yesus, hanya bisa bicara yang baik. Saya yakin yang ikut malam hari ini acaranya semuanya orang baik. Anda semua baik, amin. Kecuali yang tidak baik, ya, yang baik-baik, yang enggak, yang enggak. Jadi itu ya, pengalaman ditransformasi oleh Yesus lewat sakramen itu penting sekali. Oke? Gimana ya caranya supaya tetap bertahan saat udah novena gitu, tapi doanya belum terjawab kayak gitu. Apa kita tetap lanjut novena atau ya udah serahin aja semuanya sama Tuhan?
kita berdoa atau yang udah gitu. Novena itu bukan alat nyogok Tuhan ya, saudara ya. Novena itu bukan alat nyogok Tuhan, ingat baik-baik. Ada yang kita doakan, kadang-kadang kita punya pola pikir kalau gua udah novena, ditambah puasa, ditambah mati raga, tambah jalan salib, itu yang terjadi, pasti terjadi, berat badan Anda turun, itu pasti terjadi. Tapi doa Anda belum tentu dikabulkan. Benar nggak? Siapa di sini yang merasa mau udah novena, mau doa jengking-jengking, nggak terkabulkan doanya? Ada yang merasa seperti itu? Kemungkinannya satu, Anda salah minta. Oke? Misalnya Tuhan, saya mau minta, Tuhan saya mau minta anak, saya mau minta keturunan Tuhan. Loh kamu baru terima sakramen imamat, gimana? Ngerti maksudnya ya? Jadi kadang-kadang kita salah minta. Kedua, nah ini, Tuhan yang paling tahu kapan Dia akan memberi yang paling baik. Tuhan itu kayak seorang bapak, kayak seorang ayah, di mana anaknya yang masih kecil itu minta es krim terus. Pada saat tenggorokannya lagi radang, dikasih nggak sama bapaknya? Anaknya sedih kan? Meronta-ronta, guling-guling, anaknya tantrum. Bapak tidak mencintaiku, Bapak tidak mencintaiku, Bapak tidak sayang padaku, minta es krim pada Bapak. Padahal lagi radang. Bapak kita seperti itu, Dia paling tahu kondisi Anda yang paling baik, Dia akan berikan yang terbaik. Lalu novena pentingnya apa kalau bukan nyogok Tuhan? Novena itu latihan rohani untuk menguatkan otot-otot spiritual kita. Supaya kalau dikabulkan kita bersyukur, kalau tidak dikabulkan kita bersyukur. Jadi novena itu latihan bersyukur. Bukan perkara dikabulkan apa nggak dikabulkan. Kita doa jangan kayak anak-anak itu ya. Ada satu anak minta sepeda itu ya. Anak satu ini minta sepeda. Novena 3 kali Salam Maria tidak dapat sepedanya. Sambung novena hati Kudus Yesus nggak dapat sepedanya. Novena para malaikat nggak dapat. Minggu keempat dia butuh. Dia ambil patung Bunda Maria naik ke atas loteng. Lalu di atas loteng dia mau jatuhkan patung Bunda Maria. Dia naik ke atas Tuhan Yesus. Kalau engkau masih ingin melihat ibumu dalam keadaan utuh, kadang-kadang kita kayak gitu. Minta boleh tapi jangan menuntut. Tuhan saya padamu. Jelas nggak Nun? Kita nggak buka curhat. Langsung pertanyaanmu bagaimana cara biar bisa apa sih tetap karakter terjaga gitu, karena melihat orang yang ngomongin soal pelayanan lakukan pelayanan tapi karakternya nggak kayak Kristus. yes. Oh, jadi dia gajah di belakoni, bisa mudah nggak bisa melakoni, ya kan? Bisa ngomong tapi nggak bisa berbuat, ya kan? Iya gitu persis. Kamu maksudnya mengkritik Romo apa di mana? Kamu bos yang kamu maksudkan itu apakah pastor parokian itu? Gimana? Kok pucet kamu? Ya, Romo menangkap. Terima kasih Remo. Kita beri tepuk tangan ya untuk anak muda ini. Remo mau rosario? Iya, dipakai ya. Hah? Lu udah dikasih cerewet lagi, udah saya minta warna merah. Ya nanti dicari yang warna merah ya Remo. Banyak orang-orang yang bisa ngomong tentang Kristus tapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Itu di mana-mana. Dari zaman bahula udah kayak gitu. Benar ya? Cuman sekarang ini lebih intens karena seolah-olah ada kerinduan spiritual yang begitu besar di kalangan umat sehingga banyak sekali umat itu ingin menunjukkan kesolehannya. Lalu tanpa sadar jatuh dalam kesombongan rohani. Betul nggak? Betul ya? Romo sering dengar itu ada orang-orang yang tergoda untuk jadi hakim bagi sesamanya. Hanya karena dia sibuk pelayanan, dia merasa bahwa dia berhak menghakimi orang-orang. Apa lu janda cerai lu? Apa lu gak boleh komuni lu? Untuk apa kita hakimi orang-orang dengan kelemahannya? Apa lu? Halo sayang, saya gak mau ngomong jelek-jelek, ada anak-anak ya. Nah, pokoknya, you tahu maksud saya ya. Maka mari kita mengubah
diri kita menjadi seperti sakramen yang kita sambut. Tadi Romo bilang ada daya yang transformasi. Itu pertanyaannya Raymond dan itu jawabannya. Jadi besok kamu ada presentasi tentang Bunda Maria. Nah, ada satu pertanyaan yang aku bingung. Pertanyaannya itu apa resiko yang ditanggung oleh Bunda Maria saat menerima tugas dari malaikat Gabriel? Resikonya? Iya. Oh, saya jadi kerjain peragam. Generasi benar-benar generasi Z ya kayak gini. Dia berani loh, generasi sekarang berani-berani loh. Anak-anak Gen Z itu berani-berani, apalagi Gen Alpha. Kamu SD atau SMP? Oh, masih Gen Z. Ini berani-berani loh anak sekarang. Romo baru dengar curhat papa dan mama itu. Ada papa mama, anaknya Gen Z kayak gini. Papa mamanya nasihatin seperti dulu dia dinasihatin. Papa mama itu udah bekerja keras untuk kamu. Kamu juga harus bekerja keras. Lihat kehidupan kita itu susah sekarang ini. Kamu harus kontributif. Kamu harus belajar yang baik ya. Jawaban anaknya apa tahu? Ya kan salahnya papa mama miskin. Lalu papa mamanya loro-loro, sakit hati. Itu bukan salah anaknya loh. Karena memang anak itu sekarang berani-berani, kreatif. Dan mereka itu tidak takut untuk bertanya seperti ini. Bertanya, lalu dapat rosario. PR selesai dapat bonus lagi. Resikonya Bunda Maria itu kematian. Kok Resikonya kematian. Mengapa? Orang bayangkan orang hamil. Jangan lihat perut Romo. Orang hamil tanpa suami. Zaman sekarang aja dianggap nggak benar kan? Apalagi zaman dulu. Ngerti? Hukum Yahudi mengatakan yang perempuan yang hamil di luar nikah itu dosa zina. Mereka yang berzina itu harus direndam di dalam tanah, sisa kepalanya lalu dilempar batu sampai mati. Kayak gitu hukumnya. Jadi pertanyaanmu kan apa resikonya Bunda Maria menerima? Resikonya kematian. Oke. Duran. Jadi imam susah nggak? Susah nggak? Susah. Jadi Romo susah nggak? Jadi imam itu susah. Susah karena apa? Karena kami berusaha mencintai Yesus dalam kelemahan kami. Kadang-kadang kalau kami sendirian dan kami merasa sedih, tidak ada tempat untuk mengganti. Giling yang menemani. Dan boneka Winnie the Pooh. Di kamar saya ada boneka. Tapi nggak apa-apa, susah tapi membahagiakan. Susah tapi menyenangkan. Menyenangkan karena apa? Kita punya privilege mendengarkan sharing dari papa dan mama yang luar biasa. Saat kita mendengarkan sharing dari papa mama seperti papa mamamu, kita tahu bahwa panggilan imamat ini tepat. Karena hidup mereka penuh dengan salib yang lebih berat daripada para orang. Itu ya nak ya. Ada bahas yang kata Romo, Bunda Maria itu nggak nggak minta secara detail, ya kan? Tapi saya pernah dengar sebuah pengajaran yang berkata kalau iya, saya dengar ada pengajaran bahwa kalau kamu berdoa itu kamu harus minta secara detail. Ya, dia contohin bahwa kalau misalnya kamu pengen minta kerjanya apa harus detail kan? Jadi sebetulnya kita harus minta detail. Kalau pada Tuhan yang udah gitu kan, tanpa kita minta kan udah tahu. Atau nggak usah sih sebetulnya. Minta detail nggak detail? Minta detail nggak detail itu nggak penting. Anda boleh cerita isi hati Anda. Kalau isi hati Anda itu seperti anak
yang percaya sungguh pada bapaknya. Kadang kan kita ngomel nggak jelas juga sama bapak kita. Yang penting kita cuma bahagia udah didengerin sama ayah kita. Papa, kemarin itu turun sama bapak turun sama. Ya udah, kita detail sekali menceritakan keluh kesah kita dan bapak kita cuma diam sambil ngangguk-ngangguk. Ya udah, nggak apa-apa. Dan kita udah bahagia. Jadi tergantung isi hatiku. Kalau kamu pengen cerita detail ya minta aja detail, nggak apa-apa. Cuman Bunda Maria bukan tipe orang yang suka banyak kata, karena Bunda tahu dosa lidah itu luar biasa, ya. Tapi kalau kamu tergerak untuk cerita dan minta detail, minta Tuhan, aku ingin jodoh. Tingginya 183, beratnya 139, usianya 39. Kalau bisa Tuhan show-nya kerbau kan? Dan Tuhan berikan yang putih, Tuhan putih, Tuhan berikan yang putih, yang tampan. Dan Tuhan mengatakan, ya saya berikan padamu. Saya dihadirkan di sini. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran Romo Joni dari Palembang ya. Kalau Romo Joni Romo Koko, saya Koko Romo. Jadi saya walaupun Romo pakai jubah, beberapa kali selesai misa ada anak kecil ngomong ke saya Romo, Koko. Mamanya minta maaf Romo, gak apa-apa Bu, yang penting jangan panggil aku Cici. Jadi 11-12 Romonya saya juga dari Lampung. Terima kasih atas kehadirannya dan kebaikannya, juga berbagi ilmu kepada kita semua, kecerdasannya, kita semua sangat terinspirasi. Semoga Romo Joni selalu diberkati dalam segala karyanya, sehat terus dan juga tetap jaga panggilan. Kita saling mendoakan. Share. Pesan buat umat. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Anda. Ini pasti dari berbagai macam paroki. Semoga kita mencari Tuhan melalui bukan hanya romo-romo tenar seperti ini, tetapi juga dari berbagai sarana, berbagai media ya. Kita bisa cari secara online, sekarang itu banyak sekali tersedia. Di YouTube juga ada podcast-podcast yang bagus, ada buku-buku tentang pendalaman iman yang begitu luar biasa juga. Mari kita aktif mencari, karena biasanya kalau acara-acara yang dihadiri oleh romo terkenal seperti ini ramai ya. Semoga kita juga rajin mengikuti acara-acara yang mungkin tidak ada orang-orang terkenal seperti beliau ya. Misalnya acara-acara lingkungan, aktiflah, kelompok-kelompok kategorial, karena kebetulan saya juga moderator kategorial di katedral. Jadi hadirlah dalam setiap acara meskipun tidak ada